Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iranusi SPD, Kepala TK Negeri Citra Lestari, Desa Powo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang program pembelajaran mendalam dengan judul program Iman dan Takwa. Latar belakang pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada pengembangan aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, moral, dan spiritual anak. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan atau yang biasa disebut imtak menjadi pondasi utama bagi perkembangan sikap dan perilaku yang berakhlak mulia, sesuai dengan visi sekolah terwujudnya murid yang beriman, berkarakter, cerdas, dan mandiri. Maka TK Citra Lestari mengembangkan program dengan judul Iman dan Takwa. Tujuan dari penyusunan program ini adalah 1. Membentuk anak yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, serta mampu mengamalkan nilai iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan sholat duha dan zikir bersama di hari Jumat. Kedua, mendorong anak agar terbiasa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, serta mampu menghafal dan melafalkan surat-surat pendek dan hadis-hadis pendek sebagai bentuk pembiasaan nilai religi dan penguatan iman serta takwa sejak dini. Hasil yang diharapkan adalah 1. Anak menunjukkan sikap beriman dan berakhlak mulia, memiliki kecerdasan spiritual dan karakter positif, serta terbiasa mengamalkan nilai iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat duha dan zikir bersama di setiap hari Jumat. Siswa menunjukkan akhlak yang mulia. Kedua, anak terbiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, mampu menghafal serta melafalkan surat-surat pendek dan hadis-hadis pendek dengan baik, sehingga terlihat adanya peningkatan dalam pembiasaan nilai religi serta penguatan iman dan takwa sejak dini. Kemudian kita masuk pada ASES. ASES merupakan tahapan pertama dalam pengelolaan program imtak yang berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan yang ada di satuan pendidikan terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Pada tahap ini dilakukan identifikasi, yaitu 1. Melakukan survei dan observasi terhadap perilaku religi anak di sekolah, yaitu pada kegiatan berdoa, salam, serta sopan santun. Kemudian melakukan wawancara sederhana dengan orang tua mengenai kebiasaan keagamaan anak di rumah. Selanjutnya menganalisis sejauh mana kebutuhan spiritual dan karakter anak untuk dasar perancangan kegiatan. Kemudian hasil dari identifikasi kebutuhan sekolah adalah 1. Anak sudah mulai menunjukkan perilaku religi dasar seperti berdoa dan memberi salam. Kemudian pembiasaan sikap sopan santun dan konsistensi dalam beribadah masih perlu ditingkatkan. Orang tua yang menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan di rumah belum terlaksana secara rutin dan masih memerlukan pendampingan. Kemudian diperlukan program pembelajaran yang menumbuhkan kebutuhan spiritual dan karakter anak melalui kegiatan keagamaan yang menarik dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Desain dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang religi, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan karakter anak. Program imtak atau iman dan takwa dirancang melalui serangkaian strategi terarah dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan positif melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran yang bermakna. Berikut uraian strategi yang menjadi landasan pelaksanaan program imtak. 1. Guru menyiapkan media dan alat pembelajaran religi, yaitu lagu religi, poster akhlak, dan cerita teladan. Kemudian guru melaksanakan pembiasaan harian religi seperti doa bersama, memberi salam, sholat, dan menceritakan kisah keteladanan Nabi. Selanjutnya melibatkan orang tua dalam kegiatan rumah seperti doa sebelum tidur atau membaca cerita religi bersama anak.
Hasil dari tahapan desa ini adalah: 1. Guru mampu menyiapkan media dan alat pembelajaran religi yang menarik dan sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian anak mulai terbiasa melakukan religi harian seperti berdoa, memberi salam, berbagi, dan mendengarkan kisah keteladanan Nabi. Selanjutnya terjalin kerjasama yang baik antara guru dan orang tua dalam membiasakan kehidupan keagamaan anak di rumah. Terakhir, tercipta kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan pembiasaan nilai-nilai intak di lingkungan keluarga. Kemudian tahap implement merupakan fase penting dalam pelaksanaan program intak, di mana seluruh rancangan kegiatan diwujudkan dalam tindakan nyata di lingkungan sekolah. Pada tahap ini, guru dan anak secara aktif menerapkan nilai-nilai religi melalui pembiasaan dan kegiatan bermakna yang menumbuhkan sikap spiritual, kerjasama, serta refleksi diri. Melalui pelaksanaan tahap ini diharapkan terbentuk budaya religi yang kuat dan karakter positif pada anak melalui: 1. Guru membimbing anak melakukan kegiatan rutin seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian mengucap salam, menjaga kebersihan diri, dan bersikap sopan santun. Selanjutnya, nilai keimanan dan ketakwaan dimasukkan dalam setiap pokok pembelajaran, misalnya melalui kegiatan bercerita kisah Nabi, bermain peran anak soleh, menyanyi lagu religi. Guru mengajak orang tua melanjutkan pembiasaan intak di rumah melalui komunikasi harian dan kegiatan bersama seperti doa keluarga atau berbagi cerita kebaikan sebelum tidur. Hasil penerapannya adalah: 1. Anak terbiasa melakukan kegiatan rutin religi seperti berdoa, memberi salam, menjaga kebersihan, dan bersikap sopan santun. Selanjutnya, nilai keimanan dan ketakwaan tercermin dalam aktivitas belajar melalui cerita Nabi, permainan peran, dan lagu-lagu religi yang disukai anak. Kemudian terjalin kolaborasi yang baik antara guru dan orang tua dalam membiasakan nilai-nilai intak di rumah dan di sekolah. Terus, anak menunjukkan perkembangan positif dalam sikap spiritual, sosial, dan karakter religi sehari-hari. Kemudian, measure, guru mengumpulkan bukti perkembangan seperti catatan observasi, dokumentasi kegiatan, hasil refleksi anak, serta umpan balik dari orang tua untuk memastikan bahwa program intak benar-benar meningkatkan iman, takwa, dan karakter positif peserta didik secara mendalam dan berkelanjutan. Program iman dan takwa akan diprogramkan dan dilaksanakan kembali di tahun depan. Hasil penerapan pada tahap ini adalah: 1. Terlihat peningkatan kebiasaan religi anak seperti berdoa dan memberi salam. Kemudian anak mulai memahami nilai intak melalui cerita dan aktivitas harian. Kemudian muncul perilaku positif seperti berbagi, antri, dan sopan santun, dan data perkembangan anak terkumpul melalui observasi dan umpan balik orang